cara penjelmaannya melalui ilmu fiqih namanya. Nah, jadi ilmu fiqih ini untuk mengatur tentang Islam, nggak dicampur adukin sama ketauhidan. Jadi Islam adalah yang mengatur ilmu fiqih. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah dari kata hasanah, artinya kebaikan. Nah, apa kebaikan itu? Apa yang kita kerjakan karena bisa jadi kebaikan atau enggak, tergantung dari iman dan Islamnya. Ketika kita beriman kuat, dekat sama Allah, kita sering ingat sama Allah, banyak mengingat Allah, maka ihsan kita berarti mendapatkan kebaikan, hasanah. Yang kedua adalah Islam, keselamatan jasad. Ihsan adalah kebaikan. Apa ilmunya? Kalau membahas tentang ihsan, ilmunya tasawuf. Maka kalau di masyarakat aneh Bang Masri, iman aja belum pernah dibahas di ilmu tauhid, Islamnya aja belum belentong, ilmu fikihnya udah ngebahas jin, tasawuf. Wah, repot kan. Tasawuf itu belakangan. Setelah imannya kita udah kupas, Islamnya dengan ilmu fikih, imannya dengan ilmu tauhid, ihsannya dengan ilmu tasawuf. Jadi ada toriko yang harus mendasar dulu. Jadi jangan ujung-ujung belajar tasawuf dulu, Mas Tri. Ini kan repot di masyarakat itu karena ya belum membahas tauhid, belum membahas fikih, babnya bab jin. Wah, bab narik-narik yang lucu. Itu tasawuf. Udah gitu salah lagi memaknainya tasawufnya. Dia tasawuf ini adalah kebaikan, sir. Tasawuf itu sir. Sir itu nggak kelihatan kalau sir. Gitu. Cukup kita sama Allah karena gitu. Ini ihsan namanya. Jadi setelah kita berbuat kebaikan, amal apapun yang kita kerjakan, kita bangun dengan iman, kita bangun dengan Islam, maka akan mendapatkan ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan urusan kita sama Allah. Yang mengaturnya adalah ilmu tasawuf. Maksudnya dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri, iman Islam ihsan ini ada huruf mim bolong turun ke bawah menandakan bahwasanya setelah kita hidup di alam dunia ada fase yang pertama, yaitu fase alam gaib, namanya yaumul barzakh, alam kubur. Pasti kan anak kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernapas, yang hidup pasti akan berjumpa dengan maut atau kematian. Maka ketika ajal kita datang, syakrun, prosesnya sakaratul maut, otomatis kita akan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Apa maknanya kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Bahwasanya iman, Islam, ihsan selama kita hidup di dunia bawa ke alam barzakh, bawa ke kuburan. Iman, Islam, ihsan itu bawa ke kuburan. Karena apa? Karena di kuburan itu masih ada kehidupan. Gak percaya Bang Masri? Buka surah Al-Baqarah yang 254. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Bang Masri, jangan katakan orang yang meninggal fi sabilillah mati, kata Allah. Bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan salah, mereka itu masih hidup di alam kubur. Cuman tashkurun, mereka tidak menyadarinya kalau di kuburan itu ada kehidupan. Buka surah Al-Baqarahnya di 200 dari 100 berapa tadi Mas? 154-nya. Ada saat ihsan ini kita harus bawa kamu ke alam kubur, ke alam barzakh, karena kelak yaumul akhir, yaumul ba'ats, kita dibangkitkan, kita akan berjumpa siapa? Depannya Allah. Kita akan berjumpa sama Allah kan? Akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat di dunia semasa hidup kita. Ar-Rahman, padahal Allah sifatnya, Allah telah memberikan nikmat kecil, nikmat besar ke seluruh makhluknya. Cuma urusannya di dunia saja. Ar-Rahim, nikmat rahmaniyah ini karena cuma 1% Allah berikan ke seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul akhir. 1% aja nikmat.
yang Allah berikan di dunia itu kan. Hanya mau orang Islam, orang kafir, semua rata Allah berikan rahmaniyahnya Allah. Tapi di dunia aja. Ar-Rahim, sifat sayangnya Allah, cuman sedikit juga Allah kasihkan di akhirat doang, enggak di dunia. Maka sekali lagi, apa esensinya? Esensinya kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini ketika kita mau melakukan perkara yang dianggap baik di dalam agama Islam, Bang Repa. Jadi garis bawahi perkara yang dianggap baik di dalam syariat Islam. Jangan yang perkara dianggap buruk atau ditentukan di syariat Islam itu buruk, Masri mabuk Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan nggak baik, jangan Pak Masri. Atau hal-hal yang nggak maslahat lah bahasanya, itu jangan diawali basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap apapun pekerjaan yang dianggap baik di dalam agama Islam, maka awali atau ibtidah awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua hadisnya awali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sedikit aja, karena kalau panjang intinya menunggu sebenarnya ada pembahasan basmalah itu, dan itu lebih detail nanti, lebih nikmat bahasan basmalahnya. Ini cuma gambaran aja bahwasanya sertakan kalimat basmalah ini ketika kita mau beramal apapun kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Tadi sumalatus alumna yauma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat yang Allah berikan itu pasti dihitung sama Allah. Pasti kelak di yaumul hisab ada perhitungannya, Bang Reba. Nah, itulah apa pembahasan basmalah. Nah, masuk sekarang ke ilmu tauhidnya, ngomong 5 menit lagi. Ngantuk nggak apa-apa tidur. Dalam mukadimah ilmu tauhid, karena semuanya ada 10 mukadimah. Ini saya dapetin alhamdulillah dari waktu nyorok di Manonjaya Al-Ghafurah di Herapati. Ya gurunya tauhid itu semua kiblatnya di Manonjaya. Ini lagi nyorok sebulan. Saya bikin buku alhamdulillah, karena nggak tamat, cuma sedikit lah. Lagi nyorok. Ya termasuk AAG, semuanya pada pesona dulu kalau nyorok. Saya lagi kecil, dia lagi pemuda, karena AAG gitu dulu. Sama, di Herapati Al-Ghafurah gurunya. Nah ini yang saya dapetin dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mukadimah ilmu tauhid ada 10 pendahuluan. Yang pertama adalah had. Had ini artinya definisi atau pengertian. Apa pengertian ilmu tauhid, Bang? Definisi atau ta'rif ilmu tauhid dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah menurut lughah. Lughah itu menurut bahasa. Al-ilmu bi anna syai'a wahid. Al-ilmu mengetahui, bi anna dengan sesungguhnya, syai'a sesuatu perkara itu, wahid adalah satu. Jadi Kang Nana satu, Bang Mumu satu. Kita udah bertauhid tapi menurut bahasa doang. Karena ketika kita nangkap Bang Nana satu, kita belum tentu ingat sama Allah. Tapi kalau kita dengan istilahnya Kang Nana, dengan 4 tadi makna yang mbaknya aja, ngelihat Kang Nana, masya Allah Bang Repa. Coba Bang Repa takjub jaminan kepada Allah, Bang Momo. Adakah di kolom dunia ini yang percis Kang Nana begini? Matanya, rambutnya, pipinya, hidungnya. Cari di kolom dunia ini, ada nggak yang sama? Itu kuasanya Allah. Cuma terkadang kita nggak ingat sama penciptanya, Bang Repa. Tahu Kang Nana, tahu Bang Habib kayak gini, itu cuma satu. Itu baru menurut tubuh doang, menurut bahasa. Padahal kalau kita yakinin tasdiqin dalam hati, masya Allah, ini ciptaan Allah. Dan kita sebagai makhluk gak mungkin karena ada yang bisa percis bikin kayak Bang Hakim kayak gini. Jangankan bikin, carilah yang percis kayak gini. Kalau nama mungkin ada yang sama, tapi yang percis begini bungkulutnya mana? Apa bungkulutnya? Jasanya kirimnya kayak begini. Bang Momo bakal nemu. Mau ke Arab pun, ke Maroko pun gak bakal ketemu percis kayak gini. Nah,
Tapi kalau kita dengan bismillah nanti barulah takjubnya kita, masya Allah, subhanallah. Kalau kita dengan hati memandangnya, masya Allah, ini kebesaran Allah yang kecil segini. Ini gak bakalan ada orang yang mampu bikin persis kayak gitu. Nah, jadi al-ilmu mengetahui bi'anna dengan sesungguhnya syai'a sesuatu perkara itu wahid adalah satu. Satunya Bang Hakim, satunya Bang Mumu, satunya Bang Masri. Kita cukup menilai Bang Masri ini cuma satu. Itu udah bertauhid sebenarnya. Cuma baru menurut lugah, menurut bahasa doang, lisan. Bang Masri, menurut lisan doang. Ya satunya jam. Kita udah bertauhid, tapi baru menurut bahasa doang, menurut lisan doang. Jadi apapun kita tahu bahwasannya itu satu, kita udah bertauhid, tapi baru menurut lugah, menurut bahasa. Yang kedua, definisi atau had dari tauhid, ilmu tauhid itu. Nah, kalau istilah definisi atau ta'rif menurut ulama di bidang ilmu tauhid, bukan ilmu fikih atau ilmu tajwid. Jadi di sini karena membahas panjang ilmu tauhid menurut ulama ilmu tauhid. Apa? Wa huwa ilmu yaqtadiru bihi ala itsbati aqaidid diniyati maktasabu min adillatihal yakiniyah. Apa ilmu tauhid menurut ulama para pakar ilmu tauhid? Wahwa yaitu ilmu yang tadiru bihi, yang tadiru bisa menerima bihi dengan ilmu ini. Ini belajar ngelugoh nahu makanya harus detail ya. Jadi ngartinya jangan sembarangan. Kita belajar maknanya dulu. Wahwa yaitu ilmu yang tadiru bihi, bisa menerima bihi dengan ilmu itu, karena dengan ilmu tauhid maksudnya, ala isbati, untuk isbat apa umum. Besok sidang isbat tanggal 1 Ramadan. Atau menetapkan. Ala isbati, untuk menetapkan aqaidid diniyati, keyakinan atau akidah di dalam agama. Maktasabu, apa kasar katanya? Karena punya duit enggak? Belum, dia mau kasar dulu. Apa kasar katanya? Sering ini enggak? Cari dulu. Apa bisa? Cari. Karena masnya mau mana, mau kasar dulu, ikhtiar, asab. Itu serapan dari bahasa Arab. Asab itu maktasabu, yang dicari, atau kalau pakai mim itu jadi apa? Yang bersumber. Maktasabu yang dikasab atau yang bersumber min, dari adillatiha, dalil-dalil yakiniyah, yang pasti, yang yakin. Yaitu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Sekali lagi, apa ilmu tauhid? Wa huwa ilmu, yaitu ilmu yang tadiru bihi, yang bisa menerima bihi dengan ilmu tadi, dengan ilmu tauhid ini, ala isbati, untuk menetapkan akidah al-diniyati di dalam agama Islam. Maktasabu, yang bersumber atau yang digali, yang dicari, min adillatiha, dari dalil-dalil yang yakin, yang pasti. Yaitu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa ini dibahas ilmu tauhid, Bang Reba? Buat menepis nanti banyak
orang-orang pemahaman seperti pemahaman orang-orang ateis. Mereka menganggap yang kelihatan oleh mata, yang kepikir oleh akal, itulah Tuhan. Gitu. Makanya ditepis para ulama tauhid karena oh nggak bisa gitu. Kalau menilai Tuhan itu nggak bisa dengan akal, tapi harus bersumber dari apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tepisnya. Maka di dalam ilmu tauhid nanti dibahas tentang hukum akal, hukum syarat, hukum adat. Karena kalau lagi tahlil suka nyuguhin kopi pahit, kopi manis, susu pahit, susu ada kembang, sering kan lihat di situ. Itu hukum apa? Hukum adat. Ketika adat tidak berbenturan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, boleh. Akal nerima enggak? Akal nerima enggak? Bisa jadi nerima, bisa jadi enggak. Contoh karena tahlil disuruhin kopi pahit, kopi manis, teh pahit, manis, sering lihat nggak? Kembang warna-warni. Akal kita mikir nggak? Pasti mikir. Buat apaan sih? Kalau bisa ruh jin ngerasain ini, mikir nggak? Terus, oh kata Mas Ri itu mah adat istiadat orang sini emang begitu. Oke, akal nggak bertentangan, kadar nggak bertentangan. Di Al-Quran gimana? Sama di hadis ada nggak? Bid'ah nggak kalau kayak begitu? Nah itu perlu diketahui. Yang mau kita bahas itu karena hukum syara, hukum akal, hukum adat. Itulah pentingnya tauhid. Tapi yang lebih penting kita menilai Allah, kita menilai Nabi Muhammad, nggak cuma dari sekedar akal, tapi di ilmu tauhid harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka pembahasannya itu karena nanti. Ya. Jadi sekali lagi ilmu tauhid itu secara garis besarnya kata ilmu tauhid itu yaitu ilmu yang atau untuk menetapkan akidah keyakinan di dalam agama Islam, untuk menetapkan akidah keyakinan di dalam Islam. Contoh begini, karena langsung dicontohin aja. Akidah kita, Bang Repa, yakin nggak Allah itu ada? Yakin nggak? Saya nanya dulu, yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Tapi saya lebih yakin lagi, Bang Repa pasti nggak tahu dalil nakliyahnya. Tahu dalil nakliyah? Al-Quran sama hadis. Saya tanya, yakin nggak ada Allah? Bisa jadi Bang Repa baru meyakininnya pakai akal. Yakin nggak ada Allah? Yakin nggak? Yakin. Saya minta dalil. Ada kata di sini min adilatihal yakiniyah, ya kan? Kan keyakinan saya nanya begini, Bang Repa yakin nggak adanya Allah? Yakin. Oke. Kalau Bang Repa yakin, saya minta tolong keyakinan Bang Repa, mana buktinya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang ada? Mana bacain dalil Al-Quran? Itu ilmu tauhid Pak RT. Jangan sampai Bang Basri kita yakin Allah itu ada, tapi enggak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di ilmu tauhid itu pembahasannya 3: hukum akal, hukum syarat, hukum adat. Akal, akal pun takrifnya nanti salah di pola kita. Apa akal Bang Repa? Saya mau membahas tauhid aja. Akal, apa maksudnya akal? Pikiran, bukan. Pikiran mah ya tafakkarun mah beda. Kamu mah apa akal? Hah? Logika, kacau lagi. Omar, akal itu nurun latifatun robbaniyun. Nurun cahaya, qalbun cahaya yang sifatnya ketuhanan, itu akal. Itu jangan logika, bukan. Jadi akal itu cahaya hati yang sifatnya ketuhanan. Sifatnya itu cuma Allah yang tahu. Percaya nggak dengan tarif ini? Contoh, Bang Momo, coba tebak akal saya lagi ngapain?
nggak bisa mendekat. Karena apa? Nurul latifatul robbani, cahaya yang lembut akal yang sifatnya ketuhanan. Ketika kita menjustifikasi menentukan suatu perkara, maka ketika akal kita bersumber yang sifatnya ketuhanan, nggak mungkin langsung menjudge ini salah, ini benar. Terkecuali kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis min adilatihal yakiniyah itu mengerti. Jadi kita mau bersikap umum, jangan asal-asal menurut akal masalah itu. Bukan akalnya akal bulus, makanya salah penentuannya. Tapi akal itu hakikatnya adalah nurul latifatul robbaniyun. Akal itu cahaya hati yang lembut yang sifatnya ketuhanan. Makanya kalau mau berakal yang baik, pakailah Al-Quran sama hadis. Makanya sekarang kan banyak akal bulus, banyak akalin. Karena akal-akalnya menurut tubuh, menurut bahasa akalnya. Ya makanya insya Allah besok penting ilmu tauhid ini dasar-dasarnya aja rumit sebetulnya kalau ilmu tauhid, tapi jangan dibikin rumit ya, serahin aja sama Allah. Tapi penting karena nanti ketauhidan ini fondasi dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi, ilmu tauhid menurut syara atau menurut istilah wa huwa ilmu yaqtadiru bihi ala ikhlasi aqaidid diniyati maktasabu min adilatihal yakiniyah. Ilmu tauhid itu ilmu yang bisa menerima atau yang akan membahas menetapkan akidah-akidah di dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh tadi, yakin gak adanya Allah? Yakin. Coba mana dalilnya? Gak tahu, berarti gak yakin. Baru menurut apa? Menurut akal, mungkin akalnya akal bulus. Ya, itulah yang ketahui. Jadi menurut istilah pendek aja. Yang kedua, mukadimahnya atau mabadi ilmu tauhid itu adalah maudu itu pembahasan tentang apa sih yang mau dibahas di ilmu tauhid. Tadi kan takrifnya udah, ilmu tauhid itu ilmu yang akan menjelaskan tentang akidah, keyakinan. Ya, keyakinan di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Yakin terhadap siapa? Nah, yang kedua, maudu itu artinya pembahasan di dalam ilmu tauhid. Satu, akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah. Apa akidah uluhiyah itu? Keyakinan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan. Makanya tadi saya nanya contoh, ini tadi contoh aja Bang Reva yakin gak adanya Allah? Terus apa dalilnya? Biasanya kalau dalilnya nggak punya, otomatis keyakinan sama Allahnya pasti lemah, ketakorubannya pasti dikit. Gitu. Bisa apa? Contoh ketakorubannya dikit? Ya semacam tadi kita mau makan, ya ingatnya kenikmatannya doang, tapi lupa sama yang memberi kenikmatan. Itu kan contoh hal kecil aja itu sebetulnya. Ya. Ini akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan bahas di dalam kitab Tijal An-Daruri itu umum sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz yang benar 1 ya Allah. 9 di para rasul yang benar wajib yang mustahil sama benar di para rasul. Nanti akidahnya dibahas 50. Mudah-mudahan kalau barang kelar Tijannya. Ini akidah uluhiyah. Yang kedua akidah nabawiyah. Akidah nabawiyah itu apa? Keyakinan kita kepada para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Mereka bacain duriyah silsilah Nabi Muhammad yang wajib sampai 20. Muhammad bin pasti nggak tahu. Karena apa? Akidahnya nggak ada. Sampai adnan aja pasti nggak tahu. Padahal itu wajib untuk dan tahu. Kenapa bangun itu terjadi? Akidahnya lemah. Kenapa akidahnya lemah? Ilmu tauhidnya nggak pernah dibahas.
Nabi Muhammad aja kagak ngerti. Repotnya kenapa? Salahnya karena akidahnya nggak pernah dibahas. Nanti di kitab Hijab semua tentang Nabi Muhammad dibahas. Sampai silsilah keturunannya di kitab Hijab ada semua. Gitu. Apalagi kita ikutin sunnahnya. Makanya kita susah ngamalin sunnah-sunnah Rasul karena ya kita juga nggak paham tentang Nabi Muhammad aja kita nggak paham. Boro-boro ngamalin sunnah-sunnahnya. Mau mandi sunnahnya kayak apa? Coba. Pasti nggak pernah diamalin ngomong. Ya kan, kaki dulu diguyur, ada doanya. Baru pundak kanan diguyur, netralisir dari kaki biar apa? Adem ke kepala. Itu ada sunnah-sunnahnya. Di kitab Risalah Nabawiyah ada. Itu dibahas. Boro-boro kita mengikuti sunnah Rasul, katanya ahli sunnah jamaah. Karena kita juga nggak paham. Itu permasalahannya sebenarnya akarnya dulu yang paling mendasar. Yang ngajinya rajin bersama kemari, tapi tauhid nggak pernah dibahas. Mubazir akhirnya. Nah ini akidah Nabawiyah. Yang ketiga akidah Sam'iyah. Akidah Sam'iyah ini apa? Keyakinan kita terhadap makhluk atau proses cara keta'abudiyahan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi akidah tentang kita mengikuti perintah-perintah dan larangan Allah. Di sini dibahasnya. Makanya kita suka acuh terhadap perintah Allah karena ininya kurang kuat. Kita masih acuh terhadap sunnah Rasulullah karena ininya nggak pernah dibahas. Ininya nggak kuat, ya ininya aja kagak pernah dibahas. Nah, yang ketiga samroh. Samroh itu apa? Buah anak-anak. Kalau kita nanti mempelajari ilmu tauhid, maka samroh atau buah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Fadilahnya apa? Keunggulannya. Keunggulan ilmu tauhid dianggap sebagai fondasi, sebagai sokok guru daripada ilmu yang lainnya. Jadi ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu semua ilmu. Fadilahnya, keunggulannya itu. Nisbatnya, kaitannya, kalau diibaratkan ilmu tauhid itu adalah akarnya tangan. Nisbat hubungan sama ilmu yang lain. Jadi ilmu tauhid adalah akarnya. Ya. Ilmu fikih adalah batang pohonnya. Ihsan adalah ranting dan buahnya. Buah dan dahannya itu tergantung dari pohon dan akarnya. Batang pohonnya nggak bakalan kuat karena kalau akar tauhidnya nggak kuat pondasinya. Itu nisbat dengan kaitan. Nisbat itu kaitan dengan ilmu yang lain. Ilmu tauhid sebagai akarnya, ilmu fikih sebagai pohonnya, dan ilmu-ilmu yang lain sebagai ranting, cabang dan buahnya. 5 lagi minggu depan. Allah mengajar bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini sedikit paham, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada penyampaian yang kurang, itu jelas dari kesalahan saya. Dan kalau ada benar dalam pembahasan ini, benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, habis ini kita tafsir Al-Quran 1 ayat 2 ayat. Jadi kita biasain setiap pertemuannya kita bahas kajian-kajian. Jadi digilir karena minggu ini tauhid, mungkin minggu depan kita pikir,